akan memulai. Yes. Mari kita mulai. Pertama saya akan mengenalkan pelatih kita pada hari ini, Toastmaster Jeffrey Laksana. Beliau adalah anggota dari Surabaya Heroes Toastmaster Club sejak tahun 2019. Beliau merupakan teknisi laboratorium dan penulis blog. Beliau sangat bersemangat dalam mempelopori perubahan sosial yang berkelanjutan yang mengutamakan keselamatan lingkungan dan meningkatkan kualitas komunitas yang berkelanjutan. Maka dari itu, mari kita sambut pelatih kita pada siang hari ini, Toastmaster Jeffrey Laksana. Baik, terima kasih Toastmaster Alvin. Selamat siang semuanya. Pertama kali saya ingin menyapa teman-teman nih. Untuk distrik 87 sendiri, kita punya 9 klub bahasa. Kita sudah datang 3. Nggak tahu ya kemana yang sisanya lagi, yang 6 orang. Kita kedatangan dari Jakarta Bahasa, selamat datang. Kemudian dari BDTM, selamat datang juga. Kemudian dari LKTC, selamat datang semuanya. Kalau bisa, tolong ininya dinyalakan ya, kameranya, biar sesi ini lebih interaktif seperti itu ya. Oke, sebelumnya izinkan saya share screen. Oke, sudah terlihat jelas ya layar saya? Oke. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada rekan-rekan semuanya, rekan-rekan Toastmaster, apakah ini pertama kali Anda menjabat sebagai seorang PR, ataukah sebelumnya pernah menjabat sebagai seorang PR? Mungkin bisa dimunculkan jawabannya di chat box, ketik 1 untuk iya, bila Anda pernah sebelumnya menjabat sebagai seorang PR, dan ketik 2 untuk no, atau Anda belum pernah menjabat sebagai seorang PR. Oke. Oke, satu lagi nih yang belum. Oke, terima kasih semuanya udah menjawab ya. Ada yang belum pernah menjabat sebagai seorang PR, ada yang sudah. Oke. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman yang telah berhasil dan telah terpilih menjadi bagian dari Exco Team klub masing-masing yang telah terpilih menjadi seorang wakil presiden hubungan masyarakat atau kita biasa sebut dengan Vice President of Public Relations. Selamat sekali lagi karena Anda telah memegang salah satu peranan penting dari Executive Committee, memegang peranan yang vital dari klub Anda. Mengapa? Karena sebagai seorang PR Anda memegang ada Toastmaster di tangan Anda. Toastmaster memberikan kepercayaan kepada Anda sebagai seorang PR untuk bisa mempublikasikan Toastmaster ke komunitas yang lain, ke masyarakat yang lainnya, seperti itu. Oke, sebelum kita melihat atau meninjau lebih dalam tentang seluk-beluk dari Toastmaster dan seluk-beluk dari VPPR, kita harus tahu lebih dulu nih, apa sih sebenarnya PR itu, apa sih sebenarnya public relation itu, pada dasarnya apa sih prinsip dari seorang PR? Nah, kita harus tahu nih sebagai dasar kita, karena sekali lagi kita memegang peranan penting yang menjembatani antara Toastmaster dengan publik atau dengan masyarakat umum seperti itu ya. Jadi seorang PR itu pada prinsipnya harus dapat menjalin komunikasi atau proses komunikasi yang strategis untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan. Ini yang perlu digarisbawahi adalah hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi, dalam konteks ini tentu Toastmasters, dengan publik. Nah, seperti yang saya bilang tadi, seorang PR ini menjembatani antara hubungan Toastmaster dengan publik. Jadi kita memegang peranan yang vital di situ. Nah, untuk itu tujuannya untuk apa? Kita harus menjalin komunikasi yang strategis untuk yang menjalin hubungan yang saling menguntungkan antara keduanya. Tentu untuk pertama untuk meningkatkan kesadaran yang positif. Kesadaran yang positif dari publik terhadap brand Toastmasters yang pada akhirnya dapat menarik dan mempertahankan keanggotaan kita atau membership, istilahnya seperti itu. Tetapi yang perlu diingat bahwa seorang PR, seorang Vice President Public Relations itu fokusnya tidak untuk menggait atau meningkatkan keanggotaan. Jadi bukan merekrut member seperti itu ya, karena itu nanti fokusnya akan lebih ke Vice President Membership. Jadi PR itu sebagai fasilitator saja yang nantinya bisa bekerja sama dengan Vice President Membership untuk bisa merekrut lebih banyak anggota seperti itu.
Oke, untuk sesi kali ini kita akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama peranan. Kita harus tahu nih sebagai seorang PR, apa sih sebenarnya PVR itu, apa peranan kita sebagai salah satu dari exco klub kita, kemudian tanggung jawab apa yang kita miliki, tanggung jawab apa yang harus kita jalankan sebagai seorang PR. Kemudian untuk menjalankan tanggung jawab, peranan, dan tugas kita sebagai seorang PR, kita juga harus tahu bahan, sumber daya, atau istilahnya disebut dengan resource yang bisa kita gunakan untuk bekerja sebagai seorang PR yang lebih efektif. Seperti itu ya. Oke, dari sesi ini saya berharap teman-teman khususnya dari VPPR untuk yang term baru ini setelah mengikuti sesi ini diharapkan dapat mengerti peranan dari seorang VPPR, kemudian dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang PR sebagai salah satu exco yang memegang peranan penting, dan kemudian juga mengetahui nih sumber daya apa aja atau resource apa saja yang bisa digunakan untuk menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Oke, Oke, yang pertama kita akan membahas tentang peranan dari VPPR. Teman-teman pasti memikirkan bahwa ketika kita berbicara tentang PR, tentang public relation, atau tentang hubungan masyarakat, hal utama yang paling terbesit adalah promosi. Pasti tentang promosi, karena sekali lagi PR ini akan menjembatani Toastmaster dengan publik, pasti kita memerlukan promosi. Pasti kita berperan untuk promosi. Nah, sebagai seorang PR, kita memiliki peran untuk mempromosikan klub kita kepada komunitas yang lain, kepada masyarakat yang lainnya. Nah, untuk konteks promosi, kita pasti akan menggunakan suatu media, apakah itu media sosial seperti Facebook, Instagram, atau yang lainnya. Nah, peran PR di situ tentu mengabarkan agenda klub kita, aktivitas yang ada di klub kita ke media tersebut agar dapat dipromosikan, agar publik dapat mengetahui apa saja sih yang kita lakukan sebagai salah satu klub dari Toastmasters, seperti itu. Oke. Toastmaster Afin, kalau saya terlalu cepat dikasih tahu ya. Oke. Oke, nah sekarang kita membahas tentang tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai seorang PR, sebagai seseorang yang bertanggung jawab untuk mempromosikan klub kita, mempromosikan Toastmasters, pasti kita harus harus mengembangkan rencana publikasi atau yang saya sebut di sini dengan rencana PR. Kenapa rencana PR ini penting? Sebagai seorang promotor, sebagai seorang yang mempromosikan klub kita, yang mempromosikan Toastmasters, kita harus punya rencana yang baik, rencana yang terstruktur. Kenapa demikian? Karena promosi itu pasti kita akan punya banyak update sekali di situ. Jadi kita harus punya rencana. Misalnya, minggu ini kita mau posting apa nih di sosial media kita, minggu depan mau apa, terus kemudian minggu ini ada update apa dari klub kita, ada update apa dari Toastmasters International itu sendiri, apakah kita bisa memfasilitasi atau membuat sarana atau konten untuk tersebut untuk bisa kita posting di sosial media kita, seperti itu ya. Kemudian tentu kita terkait dengan promosi, kita memiliki tanggung jawab untuk mengupdate. Bagi yang punya website, bisa diupdate websitenya, kemudian bagi yang hanya menggunakan sosial media, tolong juga sosial medianya diupdate. Dan yang paling penting, jadi jangan cuma kita update, kita posting apapun dari kegiatan kita di sosial media yang kita punya, tapi kita juga harus memonitor. Contohnya ini Instagram. Saya rasa semua pasti cukup familiar dengan Instagram, semua pasti punya Instagram. Nah, ketika kita posting di Instagram itu kan bisa kita lihat seberapa besar engagement kita, konten kita, seberapa besar konten kita bisa menarik atau insight-nya terhadap publik. Kita bisa lihat di fitur yang ada di Instagram. Jadi dari situ kita bisa analisa konten mana yang kira-kira menghasilkan insight yang lebih bagus. Nah, mungkin dari situ nanti kita bisa fokus lebih ke untuk membuat konten-konten seperti itu yang bisa diharapkan bisa menarik lebih banyak publik untuk lebih mengenal klub kita dan nantinya diharapkan dapat bergabung menjadi member dari klub kita, seperti itu. Nah, yang terakhir, yang ini yang paling penting, sebagai seorang PR, kita harus memiliki tanggung jawab untuk harus menjaga Toastmaster brand. Nah, Toastmaster brand ini juga memiliki merek dagang dan copyright atau hak cipta. Nah, mengapa ini penting?
sekali lagi Toastmaster memberikan kepercayaan, memberikan tanggung jawab kepada Anda sebagai seorang PR untuk mempromosikan Toastmaster ke publik. Nah, dan Toastmaster sendiri itu merupakan salah satu organisasi yang sangat-sangat besar ya, berdiri sejak 1924 dan kita tahu bahwa lebih dari 300.000 members di seluruh yang tersebar di seluruh dunia. Jadi itu merupakan hal yang positif yang harus yang bisa mendukung klub kita nih. Jadi kita sebagai klub yang berada di bawah naungan Toastmaster International, kita harus mengikuti berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Toastmaster International. Nah, dalam konteks PR, kita harus mengikuti polisi atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh Toastmaster International, utamanya terkait dengan branding, seperti itu. Nah, bagaimana nanti seorang PR itu dapat menjaga branding dari Toastmaster, nanti kita akan bahas di sesi yang berikutnya ya, yang agak belakang nanti. Nah, secara garis besar, tanggung jawab dari seorang PR itu dapat terbagi menjadi 3, atau dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, pertemuan klub, atau kita biasa sebut dengan club meeting. Kemudian di luar klub meeting tersebut, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap executive committee yang lainnya, seperti itu. Oke. Nah, untuk yang mungkin dari teman-teman nih, kan sudah menjabat paling enggak 1 bulan ya sebagai seorang VP-PR. Untuk pertemuan klub nih, apa saja yang sudah teman-teman siapkan nih untuk membuat klub, untuk mempromosikan klub meeting teman-teman? Mungkin bisa sharing salah satu dari teman-teman. Siapa nih yang ingin sharing? Mungkin dari jabat dari. Ya, kalau untuk saya posting di Instagram 4 kali per minggu tentang macam-macam, tentang pertemuan, tentang rekap pertemuan, tentang kata-kata mutiara yang diucapkan saat pertemuan, dan juga kiat Toastmaster, tips-tips yang bisa digunakan saat di Toastmaster gitu. Oke, keren sekali ya. Oke, jadi intinya ketika seorang PR itu menyiapkan promosi terkait dengan club meeting, ada 2 hal yang harus ada 2 kategori, yaitu sebelum pertemuan dan selama pertemuan. Oke, mungkin sebelum pertemuan kita tahu semua kita harus sebagai seorang PR kita harus menyiapkan flyer, kita harus menyiapkan undangan dan sebagainya ya. Jadi ketika kita sudah menyiapkan segala materi promosi terkait dengan club meeting kita harus juga memverifikasi bahwa informasi yang ada di flyer yang kita post di sosial media kita itu semuanya sudah valid atau sudah benar. Misalnya tanggalnya sudah benar, kemudian link registrasinya, kemudian juga jamnya. Jadi jangan sampai hal-hal teknis seperti ini nanti bisa salah di promosi kita. Jadi misalnya kita posting flyer nih atau poster, tapi tanggalnya salah, padahal sudah ada tamu yang registrasi. Nah, otomatis itu kan nanti kan akan berdampak pada partisipan yang akan datang ke club meeting kita. Jadi seperti itu. Nah, kemudian selama club meeting juga, VPR itu juga punya peran. Nah, perannya apa aja? Yang pertama tentu bila klub kita punya agenda tertentu, misalnya ada sesi edukasi, misalkan ada pertemuan atau klub kontes yang lainnya, kita bisa mendistribusikan materi promosi kita di sela-sela meeting seperti itu. Kemudian bila kita punya kampanye-kampanye PR nih atau kegiatan-kegiatan lain yang bisa melibatkan tamu baik itu anggota Toastmaster maupun non anggota Toastmaster itu juga bisa dipromosikan selama meeting. Nah, yang paling terakhir dan juga tidak kalah pentingnya adalah seorang PR dalam pertemuan itu ibaratnya sebagai seorang kayak penerima tamu. Jadi ketika meetingnya sudah selesai, PR itu juga harus menyampaikan apresiasinya kepada para partisipan. Kemudian karena sejauh ini kita masih online, sebagian besar dari kita masih mengadakan meeting secara online, bisa juga dengan mengirimkan email kepada mereka atau memberikan pesan kepada mereka seperti umpan balik itu. Jadi kita mengucapkan terima kasih atas kedatangannya, mungkin juga bisa ditambahkan dengan sesi foto bareng atau juga dengan kata-kata lain, ataupun juga ketika klub kita sudah punya agenda berikutnya itu juga bisa dimasukkan. Jadi kayak semacam sneak peek gitu ya.
agar mereka juga lebih siap nih untuk bisa ikut lagi ke meeting kita yang berikutnya. Oke, kayak gitu. Kemudian apa saja tanggung jawab seorang PR di luar pertemuan? Intinya tanggung jawab seorang PR itu hampir sama. Cuma untuk yang terkait promosi di luar club meeting, kita bisa membuat materi-materi atau konten-konten khusus yang tentunya harus terkait dengan visi misi Toastmaster yang bisa kita posting di sosial media kita, di media apapun yang kita gunakan, yang tujuannya untuk mengkampanyekan klub kita dan juga untuk mempromosikan klub dan Toastmaster. Nah, kemudian sebagai seorang yang bergerak di bidang promosi, kita sebagai seorang PR juga harus mengatur nih bahan atau resource atau media yang akan kita gunakan untuk promosi. Nah, ini tentu nanti akan mempermudah kita untuk bisa bekerja lebih efektif, lebih efisien, dan terstruktur kayak gitu. Jadi kita nggak merasa terbebani atau kewalahan. Nah, yang paling penting, yang terakhir dan juga nggak kalah penting, kita juga harus mempersiapkan calon penerus kita. Jadi misalnya kita tahun ini sebagai seorang PR, kita sudah mempersiapkan atau sudah membangun tim promosi atau konten promosi yang cukup efektif untuk bisa mempromosikan klub kita kepada publik. Nah, kita juga harus mempersiapkan generasi penerus kita. Jadi jangan sampai istilahnya di exco yang berikutnya itu performa PR kita itu malah jauhnya lebih jatuh gitu kualitasnya. Jadi kita harus screening atau melihat potensi dari member-member yang lain yang kemungkinan bisa potensial untuk bisa direkrut menjadi penerus kita atau pengganti kita kayak gitu. Utamanya nanti di akhir-akhir masa jabatan ya, dia harus dipersiapkan juga. Nah, untuk sebagai salah satu exco, kita sebagai PR juga harus juga memiliki tanggung jawab utamanya untuk memberikan laporan PR kita. Jadi contohnya misalnya seperti yang tadi saya bilang, kita sudah membuat konten promosi misalnya di sosial media, misalnya di Instagram. Nah, kita juga harus melaporkan nih seberapa efektif, seberapa menarik konten kita ini dapat dibuktikan dengan insight yang telah dicapai, dengan persen engagement yang telah dicapai dari sosial media itu, kemudian juga dampaknya apa, apakah itu berhasil merekrut members atau berhasil memperkenalkan klub kita lebih baik ke publik seperti itu. Kemudian kita juga bertanggung jawab untuk mengusulkan ide-ide promosi yang baru. Oke, mungkin ini agak sedikit menjadi tantangan, apalagi kalau kita baru pertama kali terjun sebagai exco, sebagai PR. Tapi jangan khawatir, di Toastmaster kita tidak bakal bekerja sendiri. Kita dapat meminta bantuan, kita dapat bertanya kepada members yang lain, kepada exco yang lain. Tetapi sebagai seorang anggota Toastmasters yang diharapkan dapat memiliki kemampuan leadership yang bagus, kita juga harus mempunyai ide sendiri nih. Kita harus mempunyai ide itu sendiri, apalagi kita sebagai seorang PR. Nggak harus idenya itu nggak harus besar, cuma kita harus menganalisis ide yang kita akan share kepada exco, bagaimana positifnya, bagaimana kekurangannya, kemungkinan bagaimana potensinya untuk bisa diterapkan di klub kita, seperti itu. Oke, kita sudah membahas tentang peranan, kita sudah membahas tentang tanggung jawab dari seorang PPR. Nah, mungkin kita sekarang berbicara tentang bagaimana kita memulai menjalankan tugas kita sebagai seorang PPR. Mungkin masih ada nih yang bingung, masih ada yang belum memiliki gambaran bagaimana kita bisa memulai tugas kita sebagai seorang PR. Oke, untuk memulai, sebelum memulai lebih jauh ya, untuk menjalankan tugas kita sebagai seorang PR, mulailah tanyakan 4 hal ini pada diri Anda. Pertama, bagaimana? Bagaimana Anda dapat memenuhi tanggung jawab sebagai seorang PR? Kemudian, kapan? Kapan setiap tindakan atau setiap rencana yang Anda susun itu dapat selesai atau dapat terlaksana? Ini penting karena ketika berbicara tentang promosi, kita pasti berbicara tentang update. Nah, update itu biasanya dapat berlanjut. Jadi misalnya hari ini update-nya ini, minggu depan update-nya ini. Jadi kita harus punya plan, kita harus punya rencana, kita harus tahu kapan promosi kita itu dapat selesai atau dapat terlaksana, seperti itu. Kemudian siapa nih yang bersedia atau dapat kita mintai bantuan untuk mengerjakan tugas-tugas kita? Mungkin untuk yang dari klub yang banyak anggota yang aktif, itu mungkin kita masih bisa merekrut
beberapa anggota lain untuk gabung ke tim kita. Tapi kalau untuk klub yang anggotanya aja sudah minim sekali, sudah pas-pasan. Nah, kita mau minta bantuan siapa? Nah, itu juga harus dipertimbangkan karena kita tahu bahwa kita juga punya aktivitas lain, kita juga bekerja di luar Toastmaster, jadi jangan sampai kita terbebani, tapi jangan sampai juga kita tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Kemudian bahan atau sumber daya apa yang bisa kita gunakan untuk bekerja lebih efektif, bekerja lebih baik sebagai seorang PR, gitu ya. Oke, jadi kita mulai dari mana nih untuk menjadi seorang PR, untuk bekerja sebagai seorang PR? Oke, yang pertama tentu menghadiri TLI. Ini adalah distrik sudah memfasilitasi ini, sudah memberikan kesempatan untuk kita exco yang baru untuk bisa lebih mendalami tanggung jawab dan peranan mereka melalui program yang disebut dengan TLI. Kemudian sebenarnya semua yang baik itu peranan, tanggung jawab, dan semua yang menyangkut tentang exco, peranan exco, dan semuanya itu sudah tertera di Toastmaster. Jadi Toastmaster sudah menyediakan modul yang lengkap, yang semuanya itu bisa diakses di websitenya Toastmaster. Pasti tahu kan ya websitenya Toastmaster. Kemudian ketika kita sudah membaca-baca nih sekilas tentang peranan kita sebagai salah satu exco, kemudian kita masih bingung, kita bisa bertemu dengan exco yang lainnya, dan yang paling penting kita juga harus bertemu dengan PR yang sebelumnya. Kita bisa sharing apa yang telah mereka lakukan, bagaimana ke depannya, apakah ada saran, apakah ada perbaikan yang perlu diperbaiki dengan segera, seperti itu. Kemudian juga seperti yang tadi saya bilang, ketika kita punya member lebih banyak nih, misalnya aktif membernya lebih cukup lah istilahnya, kita bisa mengundang 1 sampai dengan 3 dari member tersebut untuk dapat bergabung ke tim kita. Jadi kita bisa bekerja sama di situ untuk bisa mempromosikan klub kita lebih baik lagi. Nah, ketika kita sudah melakukan ini semua, kita bisa memulai promosi. Kita bisa meninjau dan mempersiapkan materi promosi yang bisa kita gunakan untuk kegiatan promosi. Kemudian yang paling penting kita juga harus mengembangkan media. Kita harus memilih media mana yang lebih potensial atau lebih efektif untuk bisa kita gunakan untuk sebagai media promosi, kayak gitu. Oke, ini beberapa sumber atau bahan pustaka atau istilahnya resource yang bisa teman-teman gunakan sebagai PR. Seperti kita lihat, semua ini berasal dari website Toastmaster. Jadi teman-teman, ketika teman-teman menjabat baru pertama kali sebagai seorang PR, sebagai seorang exco, akan sangat penting untuk teman-teman bisa mengakses ini semua, bisa membaca-baca ini semua untuk mendapatkan gambaran yang cukup tentang exco yang teman-teman jabat sekarang ini. Semua tersedia di websitenya Toastmaster. Jadi jangan cuma kita akses websitenya Toastmaster cuma untuk submit pathways, submit project dan sebagainya. Jadi banyak sekali informasi yang bisa kita dapat dari websitenya Toastmasters kayak gitu. Oke, kita sudah berbicara tentang peranan, kita sudah membahas tentang tanggung jawabnya Toastmasters dan sumber atau resource yang bisa kita gunakan sebagai seorang PR untuk dapat bekerja lebih baik. Nah, kalau boleh saya tanya nih, tadi saya menyebutkan salah satu dan yang terakhir dari tanggung jawab kita sebagai seorang PR dan yang paling penting. Ada yang masih ingat nggak kira-kira? Mungkin bisa dinyalakan mic-nya. Apakah ada yang masih ingat? Menyiapkan penerus jabatan selanjutnya. Oke, yang tanggung jawab, poin tanggung jawab yang slide pertama, yang paling terakhir. Masih ingat nggak kira-kira apa tanggung jawab terbesar dari seorang PR? Tanggung jawab untuk Toastmaster itu sendiri, masih ingat nggak? Untuk mempersiapkan materi PR. Oke, kita lihat lagi ya. Oke, ini.
Yang terakhir, tanggung jawab dari seorang PR dan tanggung jawab terbesar dari seorang PR adalah menjaga brand Toastmaster, menjaga merek dagang mereka, menjaga hak cipta mereka. Ini penting karena kita di bawah naungan Toastmaster International, organisasi besar. Jadi kita harus mematuhi setiap kebijakan, setiap brand regulation yang sudah disiapkan oleh Toastmaster International. Nah, jadi bagaimana seorang PR itu bisa memenuhi tanggung jawabnya untuk menjaga brand dari Toastmaster itu sendiri? Dari teman-teman udah pernah lihat ini belum? Brand manual? Atau sudah pernah tahu? Bisa di ketik 1 di chat box nih kalau yang sudah pernah. Ketik 1 untuk yang pernah, ketik 2 untuk yang pernah, yang belum pernah. Oke. Oke, kebanyakan dari teman-teman sudah pernah membuka ya. Jadi ini adalah brand manual. Jadi isinya adalah berbagai kebijakan, utamanya untuk terkait branding dari Toastmasters. Ini penting untuk seorang PR tahu dan pahami. Karena apa? Karena sekali lagi Toastmaster itu ada di tangan seorang PR, dan Toastmaster sudah memberi kepercayaan kepada seorang PR untuk dapat mempromosikan Toastmaster, untuk dapat mempromosikan klub mereka kepada publik, kepada komunitas yang lainnya kayak gitu. Jadi isinya seperti ini, ada terkait dengan visual guidelines atau panduan secara visual, kemudian ada sumber-sumber daya lainnya, dan ada standar prosedur. Oke, meskipun Toastmaster International sudah menyiapkan brand manual yang sedemikian cantik, yang sedemikian lengkap, pasti juga banyak klub-klub yang tidak sepenuhnya atau yang sebagian ataupun sepenuhnya tidak mengikuti aturan yang telah dibuat, aturan brand Toastmaster ini, terutama untuk konten-konten promosi mereka. Nah, kebanyakan mereka tidak dapat memenuhi dari sisi logo, dari sisi font atau apa namanya ini ya, tipe hurufnya, kemudian dari sisi warna dan fotografi. Oke, mari kita tinjau lebih dalam. Pertama, terkait dengan logo. Sebagai seorang PR, kita harus tahu nih logo mana yang diperbolehkan untuk kita pasang di konten promosi kita. Nah, Toastmaster menyediakan 3 jenis logo. Yang pertama yang berwarna ini, kemudian yang abu-abu, kemudian yang putih. Jadi, cuma 3 logo ini yang bisa kita gunakan untuk kita pasang di konten promosi kita. Nah, kemudian pastikan bahwa di samping atau di sebelah-sebelah logo ini terdapat ruang yang cukup. Jadi biasanya kan kita masang nama klub kita itu di samping sini. Jadi usahakan jangan terlalu mepet. Ketika kita ingin menambahkan nama klub kita, baru bisa kita gunakan di sini. Jadi di antara ini, baru di sini nama klub kita, seperti itu. Kemudian juga seperti ini boleh, distrik. Perlu diketahui bahwa ini hanya diperbolehkan untuk distrik. Seperti ini. Ketika kita ingin menambahkan tahun, boleh seperti ini, ataupun juga seperti ini. Kemudian, kita juga tidak boleh nih sembarangan memasang logo Toastmaster. Seperti contohnya ini, agak dimiringkan, itu juga tidak boleh. Kemudian kita ada mengedit salah satu elemen, misalnya lingkarannya dikecilin, atau dipencongin, atau kotaknya ini dibesarin, itu juga nggak boleh. Kemudian kita mengedit, ada menghilangkan salah satu elemen dari logo resminya. Misalkan ini, menghilangkan garis-garis dunianya itu juga tidak boleh. Kemudian mengganti nama Toastmaster International itu dengan nama distrik, atau nama divisi, atau nama klub kita itu juga sangat dilarang. Apalagi ini mengganti warna dari logo Toastmaster yang tidak disebutkan di sini, itu juga sangat-sangat tidak boleh. Kemudian juga ini, apa namanya, di belakang logonya itu ada warna yang tidak tertera dalam brand manual, itu juga tidak boleh. Contohnya warna hijau. Warna hijau itu tidak boleh dipakai karena tidak tertera dalam brand manual. Kemudian kita contohnya ini juga tidak boleh menambahkan kata atau tagline atau apapun di dalam logo. Nah, yang terakhir ini yang masih sering saya temui, ketika PR ini maksudnya mungkin PR-nya itu ingin membuat logo Toastmaster itu lebih bersinar kayak gitu ya. Jadi
kebanyakan mereka menambahkan elemen atau simbol di belakang logonya itu seperti contohnya gambar matahari, mungkin ingin membuat logonya itu lebih terlihat bersinar kayak gitu ya. Itu juga tidak boleh. Ataupun juga di belakang logonya itu ada elemen-elemen lain seperti jaring-jaring atau clip art yang lainnya itu juga tidak boleh. Meskipun mungkin kesannya adalah lebih estetik atau lebih bagus dilihat seperti itu, tapi itu tidak boleh karena itu nanti akan berpengaruh terhadap apa namanya kualitas dari logo Toastmaster yang resmi. Kemudian font ini juga masih banyak yang tidak sesuai. Toastmaster sendiri telah menyediakan 2 jenis font. Yang pertama itu Myriad Pro, yang kedua itu Gotham. Bila teman-teman di sini lebih banyak menggunakan Canva untuk membuat flyer, untuk membuat konten promosi yang lainnya, itu Myriad Pro itu nama lainnya adalah Source Sans atau biasa juga disebut dengan Open Sans. Itu bisa digunakan karena itu sama dengan Myriad Pro. Untuk yang Gotham ini font yang berbayar, jadi teman-teman kalau ingin memakai Gotham ya harus beli dulu. Tapi kalau di Canva, teman-teman bisa pakai ini, Montserrat. Ini sama dengan Gotham. Nah, Source Sans ataupun Montserrat, bila di Canva itu kan banyak jenisnya. Ada yang bold, ada yang light, itu semua bisa dipakai. Asalkan masih sama namanya. Misalnya Montserrat atau Source Sans atau Open Sans, itu masih bisa digunakan. Oke, selanjutnya warna. Toastmaster juga menyediakan warna, 4 pilihan warna. Yang pertama adalah marun, kemudian biru, abu-abu, dan kuning. Jadi teman-teman kalau membuat flyer, membuat konten promosi lainnya itu jangan sampai salah warna. Kita gunakan ini, jangan sampai salah warna. Jadi kita pastikan lagi kita mengetik kode warna ini. Nah, ini semuanya ada di brand manual. Mungkin bagi sebagian PR ini akan sangat menantang karena kita memiliki pilihan warna yang terbatas. Tapi jangan khawatir, Toastmaster menyajikan pilihan lain yaitu dengan degradasi warna. Jadi buat teman-teman yang ingin membuat kontennya lebih terlihat 4 dimensi, lebih terlihat hidup seperti itu ya, bisa menggunakan degradasi warna yang sudah ditetapkan. Jadi ini ada Loyal Blue, Bliss Blue. Ini kombinasinya jangan sampai salah. Jadi semua kombinasi degradasi warnanya itu juga harus mengikuti panduan ini. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya terkait dengan fotografi. Fotografi ini juga masih banyak yang kurang sesuai. Padahal fotografi itu bisa jadi salah satu hal yang paling mencolok, yang paling awal dilihat oleh orang. Jadi orang itu biasanya melihat poster kita pertama itu ketika kita memasang sebuah foto pasti yang terlihat atau yang paling mencolok itu adalah fotonya. Tapi sayangnya masih banyak juga yang tidak sesuai dengan brand manualnya Toastmaster. Jadi kita harus menghindari foto-foto yang tidak sesuai dengan visi misi Toastmaster. Seperti contohnya landscape. Landscape itu seperti pemandangan, kemudian juga binatang, anak-anak, food, atau makanan, obat-obatan, dan arsitektur atau bangunan, dan sebagainya. Kemudian juga hindari menggunakan kartun, menggunakan clip art, karena ini tidak sesuai dengan visi misi dari Toastmaster itu. Clip art ini contohnya adalah elemen-elemen yang bentuknya itu seperti segitiga, kotak, bulat, dan sebagainya itu disebut dengan clip art. Oke, selanjutnya ini sebagai tambahan, tadi selain logo, selain pemilihan logo, kita harus juga memperhatikan penempatan logo. Jadi, logo Toastmaster itu ada 2 kebijakan yang bisa digunakan. Yang pertama, kita harus menempatkan logo Toastmaster itu di kiri atas ya, di kiri atas dan atau di ini kanan bawah. Jadi di kiri atas atau di kanan bawah, dan pastikan cukup ruang di sekitar logonya itu cukup ruang. Jadi tidak mempengaruhi kualitas logo itu sendiri. Kemudian untuk email nih, kita sebagai seorang PR kan pasti membuat undangan, membuat email kepada partisipan juga kan pastinya. Jadi jangan sampai kita tidak mengikuti kebijakan tentang email, karena Toastmaster sudah membuat kebijakan terkait email signature atau tanda tangan email yang ada di bawah itu. Jadi pastikan email signature kita itu
sesuai dengan ini contohnya. Jadi ada logonya, ada websitenya, ada apa namanya ini sosial medianya, dan ada disclaimer-nya di bawah ini. Nah, teman-teman PR nggak usah khawatir karena ini semua bisa tersedia di brand manualnya Toastmasters. Kita cuma tinggal download, copy, dan kita terapkan di email kita, kayak gitu ya. Oke, kita sudah membahas tentang brand manual, kita sudah membahas tentang sumber daya atau resource yang bisa PR gunakan untuk kegiatan promosi. Oke, sekarang saya akan memberikan kesempatan untuk teman-teman kita menganalisis bersama nih. Menganalisis bersama, saya sajikan 2 contoh poster ya, poster dari club meeting. Sebelumnya ini hanya sebagai contoh, jadi saya tidak ingin menjelekkan atau menyalahkan klub yang ada di sini. Saya mengambilnya cuma sebagai contoh. Dan di sini saya mengambil contoh dari klub saya, kebetulan Surabaya Roosters Matters. Oke, teman-teman, mari kita analisis bersama. Bisa dinyalakan ya mic-nya biar lebih interaktif. Oke, jadi dari kedua poster ini, kira-kira menurut teman-teman mana nih yang lebih sesuai dengan kebijakan brand Toastmaster? Apakah yang pertama ini ataukah yang sampingnya? Yang kedua. Yang kedua. Oke, dari Yang Toastmaster sampingnya. oke, yang ini berarti ya? Iya, Heritage Toastmasters Club. Oke, boleh dijelasin nggak kenapa yang ini lebih sesuai atau lebih memenuhi kriteria brand manual? Karena di Toastmaster-nya kan di belakangnya katanya harus sesuai warna kan. Belakang logo Toastmaster. Ya, ini ya. Iya. Oke, ada lagi? Fontnya bagaimana? Fontnya, ya, fontnya. Oke, yang ini jelas tidak memenuhi ya. Mungkin yang ini, yang lainnya itu masih memenuhi, tapi kalau yang ini jelas tidak memenuhi karena sangat berbeda. Ada lagi? Oke, kita sudah membahas tentang logo, font. Ada lagi nggak yang kira-kira membuat yang bagian ini tuh kurang sesuai atau yang membuat bagian ini itu lebih sesuai? Kalau gambarnya yang di belakang sesuai tidak? Yang gambar Yang ini ya? Iya. Oke. Mungkin gambar yang ini cocok untuk temanya, tapi kalau ini kita tinjau lagi ke brand manualnya, ini tidak sesuai. Karena ini kan pasangan, ini tidak tidak terkait dengan kepemimpinan ataupun komunikasi. Jadi ini tidak sesuai dengan brand manual. Ada lagi? Menurut saya sih hanya itu. Ya, oke. Kemudian ini juga nggak boleh ya. Jadi benar tadi yang telah disebutkan, di belakang logonya itu tidak boleh ada elemen lain, apalagi ini warnanya kan ngejreng banget nih, nggak sesuai. Kalau ini kita udah sesuai. Pertama dari logo. Logonya pas, terus masternya sudah pas, di letaknya juga pas di kiri atas, kemudian pemilihan warnanya juga oke. Pemilihan fontnya juga ada oke. Kemudian nggak ada elemen-elemen lain yang dilarang oleh brand manual. Oke. Mungkin ada yang ditanyain teman-teman dari sini. Kalau ada yang ingin bertanya langsung aja ya. Oke. Oke. Kita lanjut lagi nih, kita analisis satu lagi. Mana dari salah dua ini yang lebih sesuai dengan kebijakan brand manual Toastmaster? Yang kanan mungkin. Oke, yang ini atau yang ada gambarnya bapak-bapak ini? Yang kedua, yang kanan. Ini ya. Iya. Oke, kenapa kok ini yang lebih sesuai? Karena Toastmaster yang warna background dari logo Toastmaster yang sebelah kiri warnanya birunya nggak pas. Oke, pertama satu logo. Kemudian? Iya.
Yang paling Terus mencolok nih dari sini itu apa kira-kira? fontnya. Font. Oke, fontnya memang benar. Yang Clip, paling mencolok lagi? clip art, Oke, yang paling mencolok ini. clip art. Heeh. Ya, klipnya juga benar. Kemudian yang paling mencolok lagi ini, animasi. Kita tidak boleh menggunakan animasi, kita tidak boleh menggunakan kartun selama kita mencantumkan logo Toastmaster. Selama kita membuat konten promosi, kita tidak boleh menggunakan elemen kartun, elemen animasi untuk konten promosi, kayak gitu ya. Kemudian juga fonts-nya juga ini kurang sesuai, ini juga kurang sesuai. Oke, walaupun mungkin terlihat bagus ya posternya, tapi kalau tidak memenuhi brand manual ya sayang sekali gitu loh. Kemudian kita analisis lebih lanjut nih yang kedua. Oke, mungkin fontnya ini udah sesuai. Ini Montserrat atau Open Sans, kemudian warnanya juga sudah sesuai, logonya sudah penempatan juga sudah pas. Mungkin yang disarankan adalah logonya ini kalau bisa agak besar dikit ya, lebih besar sedikit biar nggak terlalu kecil. Kemudian juga fotonya, background fotonya juga sudah sesuai, tidak ada elemen yang dilarang oleh brand manual. Ini menggambarkan seorang leader yang tentu masih selaras dengan visi misi dari Toastmaster kayak gitu. Oke, semuanya kita sudah membahas peran, tanggung jawab, dan bahan apa yang bisa digunakan oleh seorang PR. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan langsung saja ya, aktifkan mikrofonnya. Saya ada pertanyaan. Kalau untuk IG Instagram Live, bagaimana caranya posting Instagram Live dengan Toastmaster Brand Standard? Oh, maksudnya kita live di Instagram gitu, terus kemudian kita ingin menampilkan logo Toastmaster gitu misalnya ya? Iya. Oke, setahu saya kalau IG Live itu kita belum bisa atau belum ada fitur yang mendukung itu. Jadi kalau sepengetahuan saya IG Live itu ya cuma kita seperti video call biasa gitu. Jadi nggak harus kita cantumkan logo Toastmaster atau branding Toastmaster di situ, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Oke. Ada lagi mungkin? Silakan. Kita masih punya waktu 10 menit. Atau mungkin ada yang mau sharing nih, di klubnya udah ngapain aja, udah ada kendala apa, mungkin boleh. Ada pertanyaan di chat ya? Oke, dari Toastmaster Zulfa, ya benar kita harus mengikuti brand manual, kebijakan brand manual. Terutama ketika kita membuat konten promosi untuk klub kita. Karena kan klub kita kan di bawah naungan Toastmaster International nih, jadi semua harus mengikuti brand manual. Kemudian cara mendapatkan brand manualnya itu gampang, kita tinggal buka Toastmaster, kita klik bagian brand portal, itu nanti di situ akan ditampilkan brand manual dan itu bisa di-download. Kemudian bagaimana caranya agar penampilan flyer lebih menarik? Oke, ini lebih ke teknis ya. Oke, dalam membuat sebuah flyer, pastikan bahwa kita tahu poin utama yang ingin kita show up, ingin kita tampilkan ke publik. Jadi ketika orang melihat poster kita, jadi pertama kali yang ingin kita lihatkan ke mereka itu apa? Apakah topik kita, ataukah judul dari meeting kita, ataukah nama klub kita. Jadi kita harus perhatikan itu. Bentar, saya share screen lagi ya. Oke, saya ambil contoh ini. Yang ini yang font yang terbesar itu adalah judul meeting, one step at a time. Ini adalah judul meeting. Jadi klub ini pasti bertujuan agar orang itu pertama kali melihat poster ini mereka langsung tertuju pada judul meetingnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ini special session-nya ini dan seterusnya. Jadi kita harus perhatikan juga kita ingin membuat poster yang bagaimana, kita ingin
menekankan poin apa di poster itu. Sebagai saran, mungkin karena kita harus mengikuti brand manual, mungkin bagi sebagian dari kita, sebagian dari PR itu masih menjadi tantangan untuk mengikuti setiap aturan. Utamanya kalau kita memiliki meeting yang temanya itu agak jauh lah dari, agak sedikit melenceng dari leadership ataupun communication itu ya. Misalnya tentang Hari Anak, kita ingin membuat meeting yang judulnya itu Hari Anak. Nah, kita gimana membuat itu? Padahal kalau kita ingin memasukkan foto anak-anak itu kan tidak boleh. Nah, solusinya mungkin bisa kita highlight-nya itu di ini meeting online-nya. Jadi pertemuan klub itu kan sudah menjadi meeting reguler ya, meeting rutin. Nah, jadi mungkin bisa kita highlight-nya meeting rutinnya itu. Jadi misalkan ini mungkin kita buat meeting rutin. Jadi nanti temanya itu bisa kita sesuaikan di bawahnya sini. Jadi kita lebih menekankan tentang meetingnya. Jadi kalau kita menekankan tentang regular meetingnya, kita bisa membuat foto background-nya ini yang lebih sesuai dengan meeting kita. Jadi misalkan Toastmaster itu kan public speaking, meeting-nya tentang public speaking nih. Jadi kita di sini besarnya tuh misalnya public speaking online meeting. Jadi posternya di sini bisa tentang speaker yang sedang berbicara atau leadership atau sebagainya. Kemudian nanti di bawahnya sini kita masukkan lagi informasi tambahan, mungkin bisa ditambahkan juga judul dari meeting-nya dari klub kita kayak gitu. Oke, sudah jelas kah? Atau mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi? Silakan, kita masih punya waktu. Terus kemudian untuk ketika kita membuat poster, ketika kita menampilkan foto yang menampilkan personal gini ya, menampilkan gambaran dari seorang, itu jangan sampai ada elemen yang menutupi bagian wajah, jangan sampai seperti itu. Karena itu istilahnya kayak kita menghargai fotonya itu, jadi jangan sampai ada elemen yang menutupi. Oke, masih ada 5 menit. Terus kemudian kalau gitu saya ingin bertanya nih, dari teman-teman ada yang punya logo klub sendiri kah? Tidak ya? Yakin semua ini? Oke, bagus sekali kalau begitu ya. Karena kita tidak boleh menggunakan logo kita sendiri, apalagi kita gunakan logo itu sebagai foto profil sosial media kita, sosial media klub kita, itu sangat-sangat dilarang. Karena kita di bawah naungan Toastmaster International, pastikan kita mengikuti setiap aturan yang dibuat oleh Toastmaster International. Jadi kita harus menggunakan logo Toastmaster daripada logo klub kita sendiri. Nggak usah lah capek-capek kita buat logo sendiri, kita sudah disajikan, sudah dibuatkan oleh Toastmaster, dan kita di bawah naungannya organisasi yang sangat-sangat besar. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk membuat logo klub kita sendiri. Oke, kalau boleh ada satu pertanyaan lagi? Ya, silakan. Untuk terkadang saya membuat misalnya kata-kata mutiara atau kiat-kiat Toastmaster dan background-nya karena saya merasa kurang pas, saya gunakan warna cobalt blue. Itu nggak boleh ya? Cobalt blue. Mungkin itu nanti bisa dipastikan lagi. Apakah kodenya itu dibolehkan? Karena kita harus ngecek lagi nih untuk memastikan akurasi dari warna, kita harus mengecek kodenya ini. Kodenya, Kodenya ini. 004 AAD. Nggak boleh ya? Karena nggak ada, berarti nggak boleh. Oke. Oke, baik. Oke, terima kasih. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya akan memberikan kesimpulan pada sesi ini. Sebagai seorang PR, kita memiliki peranan untuk mempromosikan klub kita ke komunitas yang lain dan ke publik atau ke masyarakat. Nah, terkait dengan promosi, kita juga memiliki peran untuk mengupdate dan mengabarkan setiap informasi yang ada di klub kita kepada publik menggunakan media yang telah kita tentukan.
Kemudian kita memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan PR plan atau rencana PR, kemudian juga mengupdate website bila teman-teman memiliki website klub atau juga sosial media yang lain. Nah, jangan lupa juga untuk memonitor perkembangan konten teman-teman yang telah teman-teman share di sosial media kalian, bagaimana interaksinya dengan publik, bagaimana engagement-nya, seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah kita harus menjaga Toastmaster brand. Kita harus menjaga merek dagangnya dan hak cipta mereka. Kemudian juga kita memiliki sumber daya yang lengkap yang telah disiapkan oleh Toastmaster. Tinggal kunjungi aja Toastmaster website-nya. Kemudian kita juga punya brand manual yang kita bisa buka-buka nih. Kita bisa lihat-lihat semua yang terkait dengan konten promosi, kebijakan yang telah dibuat oleh Toastmaster terkait dengan konten promosi. Kita harus mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan, kayak gitu ya. Oke, saya mengakhiri pertemuan ini dengan satu quotes dari saya. Public relation yang baik itu akan membangun membership atau keanggotaan. Nah, yang pada akhirnya akan membangun kepercayaan publik atau public recognition. Jadi di sini PR sangat-sangat berperan penting untuk menyalurkan klub kita kepada publik, untuk mempromosikan klub kita dan Toastmaster kepada publik, kayak gitu ya. Jadi semangat untuk teman-teman sebagai seorang PR yang baru. Untuk lebih detailnya, ketika bila teman-teman memiliki pertanyaan lebih lanjut, bisa kontak saya. Ini kontak saya bisa di Instagram ataupun langsung kepada PR manager kita distrik 87 Silman Jepin, follow Instagramnya ataupun lewat email. Kami akan sangat senang bila teman-teman memiliki pertanyaan dan bisa berdiskusi bersama dengan kami, gitu ya. Baik, terima kasih. Saya tutup sesi ini. Semoga teman-teman dapat menerima kebermanfaatan pada sesi ini. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan sesi masih ada yang kurang, masih ada yang banyak salah. Kembali kepada Toastmaster Alvin. Oke, terima kasih fasilitator. Guys, sekarang sudah mengerti ya tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang dimiliki oleh VPPR. Dan kita masih punya mungkin 1 menit, tapi sepertinya kita sudah bisa kembali ke ruangan main room. Jadi yang mau kembali ke ruangan main room sudah diperbolehkan. Terima kasih. Terima kasih Toastmaster Alvin. Ya, terima kasih fasilitator. Yep. Ya. Jadi boleh bersiap-siap kembali ke ruang utama untuk melanjutkan ke sesi kedua nantinya. Waktu habis, kita akan kembali ke ruang utama sekarang. Ya.